Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelompok 1 dengan NIM 21073066 dan anggota kelompok saya itu Fani Oktaviana Marsha dengan NIM 21031125. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. 1. Konsep, 2. Proses, 3. Ruang lingkup. 1. Konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu intensif, ministrare, melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi, administrasi adalah melayani dengan intensif. Secara definisi, administrasi menurut Husaini Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1, yaitu man, money, methods, mesin, marketing, material, and minutes, plus ditambah informasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi merupakan kegiatan suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, administrasi pendidikan adalah sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan pendidikan agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari saya teruskan ke ini. Pada Fani dipersilakan. Baiklah, saya Fani Oktaviana Marsha akan melanjutkan materi dari Farhan, yakni proses administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan berupa yang pertama ada pelaksanaan atau actuating, yang merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut. Oleh karena itu, para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yang mana bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan Chester Van Bernard memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang selanjutnya ada proses administrasi pendidikan. Yang pertama ada pengawasan atau controlling, yang mana pengawasan menurut Siagian tahun 1986 merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Nur Hadi, pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan, tingkat efisien penggunaan komponen pendidikan yang lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan menurut Prihatinin tahun 2011 merupakan lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka dapat berperan dalam mengolah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pendidikan dapat dilihat dari berbagai tingkat, yaitu tingkatan institusi, tingkat manajerial, dan tingkat teknis. Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal. Tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga sekolah. Dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan merupakan cakupan yang luas. Di samping itu, bidang-bidang yang harus ditangani juga cukup banyak dan kompleks, mulai dari sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan ada administrasi yang terbagi 2, yaitu administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang
terbagi menjadi dua, mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah. Yang kedua ada menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi sumber-sumber dan metode pelaksanaannya. Yang kedua ada administrasi tata usaha sekolah. Yang pertama ada organisasi struktur pegawai tata usaha atau TU. Yang kedua ada organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga ada masalah kepegawaian dan kesejahteraan personil sekolah. Yang keempat masalah perlengkapan dan pembekalan. Yang kelima keuangan dan pembukuannya. Yang keenam korespondensi atau surat menyurat. Yang ketujuh ada laporan-laporan. Yang kedelapan ada masalah dan terakhir ada pengisian buku rapor, kelapar atau kumpulan nilai-nilai angka. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang ketiga ada administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan ada administrasi sarana prasarana. Administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terbagi atas 6. Yang pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua, organisasi personil guru-guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru-guru. Yang keempat, rencana orientasi bagi guru baru. Yang kelima, kondit dan penilaian kemajuan guru. Yang keenam, ada pelatihan dan penataran bagi para guru. Yang keempat, ada administrasi secara sarana prasarana. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada investasiasi, yang keempat ada pemanfaat atau pemberdayaan surplus sesuai SPM, yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan, yang keenam penghapusan, yang ketujuh pelaporan oleh siapa, bagaimana, apa saja, pada siapa. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang terakhir ada keuangan sekolah. Hal ini merupakan antara lain menjelaskan konsep pengelolaan keuangan, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan sekolah, merencanakan dan membelanjakan anggaran sekolah, menjelaskan pengawasan dan pertanggungjawaban, mengkaji pengelolaan keuangan sekolah, dan yang terakhir ada mempresentasikan hasil kajian pengelolaan keuangan sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.